Hello guys, kembali lagi bersama Crush Movie yang selalu menyajikan film-film terbaik dan terkeren pastinya, dan bakal mengisi waktu-waktu gabut kalian nih. Anak muda zaman sekarang, siapa sih yang gak pernah pacaran? Mungkin ada kali ya, 1 dari 10 yang gak pernah pacaran. Tapi anehnya zaman sekarang ini pacaran rasa suami istri ini udah tidak asing lagi guys. Maksudnya bukan hal yang negatif ya, tapi lebih ke aturan-aturan hubungan yang berlebihan hingga dapat merusak mental satu sama lain. Siapa nih yang pernah dilarang-larang atau diatur-atur sama pacarnya? Ya istilahnya diposesifin lah ya. Kayaknya bakal relate banget nih buat kalian yang sedang diposesifin sama pacarnya. Film kali ini berjudul Posesif. Walaupun sempat menuai kontroversi, ternyata film ini mampu melejit hingga sekarang loh. Udah, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung ke filmnya aja. Suatu pagi, ada seorang wanita bernama Lala yang sedang berolahraga. Di sekolah, Lala diberitahu Ega dan Rino kalau ada murid baru. Murid baru itu sedang dimarahi guru karena sepatunya yang berwarna putih. Dan Lala pun melihat itu. Saat Lala mengerjakan tugas di ruang guru, murid baru itu menyelinap masuk untuk mengambil sepatunya. Tapi karena ada seorang guru, jadi Lala membantu mengambilkan sepatu murid baru itu. Tapi ternyata mereka berdua malah ketahuan guru lain nih. Mereka berdua akhirnya dihukum di lapangan dengan mengikat tali sepatu satu sama lain. Semua murid melihat dan menyoraki mereka, tapi mereka berdua berjalan perlahan dengan tali sepatu yang terikat itu. So sweet ya kelihatannya walaupun ini hukuman. Setelah menjalankan hukuman, murid baru bernama Yudis ini mengajak Lala untuk jalan. Kayaknya udah mulai suka nih. Sepulang sekolah, akhirnya mereka berdua jalan. Yudis dan Lala pergi ke air terjun. Mereka berdua berkenalan lebih jauh. Lala dan Yudis sepertinya sudah terlihat tertarik ya. Lala menceritakan dirinya yang seorang atlet loncat indah. Mereka pun menggambar lengan mereka dengan menggambarkan satu sama lain. Malam harinya, Yudis mengantar Lala pulang. Di rumahnya, Lala sudah ditunggu ayahnya yang sedikit mengekang Lala. Ya wajar sih ya guys, namanya juga seorang ayah. Di rumah Yudis mencari tahu tentang Lala dan menstalking media sosial Lala. Ya seperti biasa pagi harinya Lala berolahraga dan lanjut berlatih loncat indah. Tapi kali ini beda, Yudis menemani Lala latihan. Dan sepertinya Yudis memperhatikan Lala yang seperti tidak senang. Yudis pun bertanya kepada Lala, dia melakukan ini memang karena suka atau cuma disuruh. Tapi ternyata Lala sebenarnya memang tidak suka ya dengan latihan ini. Mereka berdua pun makin akrab dan bersenang bersama, chatting setiap hari, dan sudah mulai mengupload gambar tangan masing-masing di sosmed loh. Ini kayaknya udah tanda-tanda mau jadian nih. Lala dan Yudis pun sering bertemu di sekolah, berjalan-jalan di luar sekolah, dan ternyata mereka sudah jadian guys. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama akhir-akhir ini. Ya karena memang pertama kali pacaran sih si Lalanya. Lala pacar pertama nih. Di kolam renang, ayahnya menanyakan tujuan menjadi atlet pada Jihan, sedangkan Lala seperti diremehkan di sana. Dan pada malam harinya, Rino mengantar pulang Lala, tapi di sana ada Yudis yang melihatnya. Sepertinya Yudis cemburu ya. Ya cemburu sih wajar ya guys, tapi ini kok sampai diikutin gitu ya. Keesokan harinya, di pagi hari, di rumah Yudis dan mamanya sedang mengobrol. Mama Yudis adalah single parent yang sangat mengekang dan mengatur kehidupan Yudis. Saat Yudis mengantar Lala latihan, Yudis marah karena Lala selama ini terlalu sibuk dengan latihannya. Tapi Yudis masih tetap menemani Lala latihan. Saat Lala latihan, Lala dilarang loncat karena terlambat. Tapi saat Jihan yang loncat, Yudis malah melaser mata Jihan dan membuat Jihan hampir celaka. Jihan mengatakan kalau ada yang melasernya dari jauh. Ayah Lala pun langsung menghampiri Yudis dan memarahinya. Lala tidak terima.
dan setelah dicek ternyata lasernya tidak ada. Karena tidak terima Yudis dituduh, Lala menjadi kesal dan keluar dari tim atlet renangnya. Ternyata Yudis sudah menyembunyikan lasernya di sepatu ya. Yudis. Saat di rumah, Lala masih marah pada ayahnya. Dia mengunci pintu dan tidak mau minum jamu lagi buatan ayahnya itu. Pagi harinya, Lala berangkat sekolah bersama Yudis. Mereka seperti terlihat makin akrab. Tapi sebenarnya Lala masih kepikiran nih, bagaimana keadaan ayahnya setelah Lala berhenti menjadi atlet. Tapi Yudis meyakinkan Lala kalau pilihannya itu benar dan berjanji untuk menemaninya. Mereka berdua pun lanjut bersenang-senang dan berfoto-foto di taman. Lanjut, Lala sedang bermain dengan teman-temannya termasuk Rino. Lala yang asik bermain sampai lupa sama HP-nya dan tidak mengangkat telepon dari Yudis. Sampai akhirnya Yudis menanyakan Lala pada Rino. Lala langsung menelpon balik Yudis, tapi ternyata Yudis sudah ada di sana dan dia marah. Di mobil, Lala dan Yudis bertengkar karena Lala gak jujur kalau ada Rino di sana. Yudis ini cemburu sama Lala karena dia punya sahabat cowok. Tapi tiba-tiba Rino menelpon Lala dan Lala tidak mau mengangkat. Karena tidak mau mengangkat, Yudis memaksa Lala dan bersikap kasar pada Lala. Ih, ayo siapa nih yang pernah dikasarin sama pacarnya? Padahal masih pacar ya guys. Sesampai di rumah, Rino datang mengantar dompet Lala yang ketinggalan. Tapi ternyata Yudis memantaunya dari jauh. Yudis meminta maaf pada Lala karena dia sudah kasar pada Lala. Karena Lala tidak memaafkannya, Yudis sampai memukul dirinya sendiri. Dan akhirnya dia mendapatkan maaf dari Lala. Aduh, playing victim banget gak sih ini namanya Yudis? Ayo, siapa yang pacarnya kayak gini? Hati-hati ya. Di rumahnya, Yudis terdiam dan sedih karena apa yang dia lakukan tadi terhadap Lala. Keesokan harinya, Yudis menghampiri Ega dan menanyakan sesuatu pada Ega. Ega menyampaikan pada Lala kalau bertengkar itu wajar dalam hubungan dan menasihati Lala agar bersyukur karena sudah mendapatkan Yudis. Kayaknya si Ega gak tahu ya guys kalau Yudis ini sudah bersikap kasar. Makanya dia terus mendukung hubungan Lala dan Yudis. Di rumahnya saat Lala akan berangkat bermain, ayahnya menanyakan Lala akan kuliah di mana dan meminta Lala untuk kembali menjadi atlet. Tapi Lala menolaknya. Malam hari di klub, Lala sedang asik dengan Ega dan Rino sahabatnya. Tapi lagi-lagi Yudis datang dan menghampiri Lala. Sepertinya Lala sudah tidak nyaman nih karena setiap dia bersama teman-temannya, Yudis selalu ikut. Rino melihat Lala dan Yudis dari kejauhan dan di situ sepertinya Yudis akan melakukan sesuatu pada Lala. Di perjalanan pulang, Lala tertidur karena habis mabok. Sedangkan Rino yang pulang sendiri, dia masih berhenti dan mengirimkan pesan pada Lala. Kalau dia ada apa-apa, Rino bakalan selalu ada. Karena Lala tertidur, Yudis pun membaca pesan itu dan membuat dia marah. Yudis langsung putar balik dan saat jalan sepi, dia menabrak Rino dan kabur gitu aja. Duh, jahat banget sih nih Yudis. Cuma karena itu kok sampai nabrak Rino sih? Keesokan harinya, Rino dinasihati Ega karena dia bawa motor sendiri dalam keadaan mabok. Sedangkan Yudis mengatakan pada Lala kalau mobilnya penyok itu karena dia menabrak pohon dan dia memakai mobil ibunya. Bohong nih si Yudis. Malam harinya, ayah Lala memberikan kado ulang tahun pada Lala, walaupun ulang tahunnya Lala masih besok. Hal ini karena ayahnya besok harus pergi dan menginap sampai lusa untuk melatih para atlet lainnya. Di malam hari saat Lala tertidur, ternyata Yudis menyelinap masuk ke rumah Lala dan memberikan kejutan ulang tahun pada Lala. Mereka berdua merayakan ulang tahun Lala bersama di tengah malam. Malamnya, Lala dan Yudis dinner. Mereka membahas kuliah yang akan mereka ambil. Yudis harus kuliah di Bandung karena mamanya memaksanya dia pindah ke sana. Dan ia lagi, Yudis seperti menyuruh Lala untuk kuliah di Bandung juga. Saat mengisi bensin, Yudis pergi ke toilet dan HP-nya tertinggal di mobil. Ternyata ada pesan yang dibaca oleh Lala, yaitu foto mobil Yudis yang penyok seperti habis menabrak sesuatu. Lala menanyakan pada Yudis apakah dirinya ada hubungannya dengan kecelakaan Rino. Tapi Yudis malah menganggap Lala menuduhnya. Gimana sih nih Yudis? Keesokan harinya, Lala menanyakan pada Rino apakah dia tahu siapa yang menabraknya pada malam itu.
Tapi Rino tidak ingat apa-apa karena waktu itu dia sedang mabok. Sepulang sekolah, Lala pergi ke rumah Yudis dan memberikan kejutan. Tapi Yudis takut ketahuan mamanya yang sangat posesif itu. Akhirnya Lala pun bertemu sama mamanya Yudis dan Yudis langsung mengajak Lala pergi. Dan pada malam harinya Yudis sedang makan malam di rumah Lala. Dia banyak mengobrol dengan ayah Lala dan mengatakan kalau dia serius pada Lala dan meminta Lala agar bisa kuliah di Bandung. Tapi ayah Lala tidak mengizinkan Lala kuliah di Bandung karena tidak mungkin ya Lala meninggalkan ayahnya sendirian. Keesokan harinya, saat pengumuman masuk kuliah, ternyata Lala tidak lulus di Universitas Bandung dan malah lulus di UI. Yudis marah melihat itu dan menarik Lala ke gudang sekolah dan langsung memarahi Lala. Bahkan Yudis sampai bersikap kasar kepada Lala. Lala sampai dicekik sama Yudis, tapi untung ada orang lewat dan membuat Yudis berhenti mencekik Lala. Ini Yudis punya masalah apa sih kok sampai mencekik Lala? Lala kan pacarnya sendiri. Yudis. Sepulang sekolah, Lala marah dan tidak mau bertemu Yudis. Tapi Yudis memaksa. Karena kejadian tadi, akhirnya Lala minta putus pada Yudis. Bener banget nih si Lala minta putus pada Yudis. Tapi malam harinya Lala malah nangis dan dihampiri oleh ayahnya. Ayahnya mengetahui kalau Yudis sudah bersikap kasar pada Lala dan ayahnya pun marah. Tapi Lala menahannya agar ayahnya tidak melaporkan ini pada polisi. Yudis dan Lala sama-sama galau nih sepertinya. Mereka sama-sama tidak bisa move on. Sampai akhirnya Lala menyuruh Ega untuk memblokir Yudis. Ega menasihati Lala karena dia kasihan melihat sahabatnya sedih. Dan Lala mulai berenang kembali nih dengan usaha dia untuk move on dari Yudis. Dan Yudis juga sedang terlihat berusaha move on dari Lala. Tapi nyatanya mereka sepertinya tidak bisa move on guys. Sepulang sekolah di rumah Lala, ternyata Lala mendapatkan kejutan seperti bunga, balon-balon, dan hiasan kata maaf dari Yudis. Akhirnya Lala memberanikan diri untuk mengabari Yudis lewat WhatsApp. Malam harinya, Lala pergi ke rumah Yudis. Dia mengatakan kalau sebenarnya mereka berdua bisa memperbaiki semuanya sama-sama. Tapi mamanya datang dan Lala bersembunyi di lemari Yudis. Mama Yudis memarahi Yudis karena Yudis menolaknya pergi ke Bandung. Yudis terus menolak sampai akhirnya mamanya bersikap kasar pada Yudis. Oh, ternyata ini yang membuat ayahnya meninggalkan mamanya. Setelah mamanya pergi, Lala keluar dari lemari dan langsung menenangkan Yudis. Lala mengajak Yudis untuk pergi berdua keluar dan melanjutkan kehidupan mereka bersama. Akhirnya Yudis pun setuju dan mereka pun pergi berdua. Maksudnya pergi, mereka ini kabur ya guys dari rumah. Mereka berhasil kabur dari rumah masing-masing dengan harapan bisa kembali bersama. Di perjalanan yang entah mau kemana nih, mereka sepertinya mulai menikmati hidup mereka berdua dan bernyanyi dengan lagu dan bersenang-senang bersama. Dan malam harinya, saat Lala belanja di supermarket, Lala diganggu oleh beberapa orang di sana. Dia kesal dan bilang pada Yudis. Yudis yang tidak terima langsung turun dan menghajar orang-orang di sana. Tapi karena Yudis sendirian, akhirnya dia dikeroyok oleh orang-orang itu. Lala yang berusaha membantunya akhirnya juga terkena pukul oleh orang-orang itu. Aduh, Lala lagian ngapain sih ikut-ikut? Tapi kan Lala mau membantu pacarnya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Yudis memutuskan untuk mengajak Lala pulang, tapi Lala menolaknya. Yudis takut dirinya menyakiti Lala lagi. Lala kekeh dan terus menolak dan dia ingin hidup terus bersama Yudis. Namanya juga sudah cinta ya guys, walaupun sudah toksik, ya masih tetap dipertahanin nih. Karena Lala merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa Yudis. Di pom bensin, Yudis mengajak Lala untuk membersihkan diri dulu. Sebelum Lala turun, Yudis mencium Lala. Dan setelah Lala keluar dari kamar mandi dan bersih-bersih, ternyata Yudis tidak ada. Lala mencari Yudis dan ternyata mobil Yudis berjalan dan sengaja meninggalkan Lala. Jahat banget sih nih Yudis. Lala terus mengejar Yudis, tapi Yudis berjalan semakin cepat dan pergi meninggalkan Lala sendirian di sana. Lala pun jalan kaki sendirian. Lala akhirnya sadar, sepertinya dia mengambil keputusan yang salah.
Di malam hari ternyata Lala pulang. Ayahnya menyambut Lala dengan bahagia dan Lala pun meminta maaf pada ayahnya. Esok harinya, Lala mulai kembali menjadi atlet renang yang diinginkan oleh ayahnya. Lala juga kembali ke sekolah dan bertemu dengan sahabatnya, yaitu Ega dan Rino. Tapi di bayangan Lala masih ada Yudis. Sudah banyak kenangan kebersamaan mereka yang sampai sekarang belum berani Lala hapus. Lala kembali menjalankan hidupnya seperti dulu dan menjadi atlet loncat indah. Dan mereka pun merayakan kelulusan bersama. Seperti biasa, Lala berlari pagi, tapi tiba-tiba Yudis muncul kembali nih. Lala yang menyadari hal itu akhirnya pergi dan membiarkan Yudis sendiri. Yap, akhirnya Lala berhasil guys keluar dari Yudis, si manusia toksik itu. Emang ya kisah hidup percintaan masa kini tuh ribet banget guys. Gimana? Kisah cinta mereka jangan dicontoh ya. Selain bisa merusak mental masing-masing, itu juga bisa merusak masa depan kita loh. Diambil pelajarannya aja guys. Oke, sampai ketemu kembali di Crush Movie. Jangan lupa di like, komen, dan share. Terutama di subscribe juga ya. Dadah.